Buntut vonis kontroversial, Anwar Usman dilaporkan ke Dewan Etik MK. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah syarat Capres-Cawapres berbuntut panjang. Ketua MK Anwar Usman dilaporkan ke Dewan Etik. Pelaporan disampaikan Pergerakan Advokat Nusantara, Perekat Nusantara, dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI). Disampaikan ke MK pada tanggal 18 Oktober tahun 2023. Benar, kemarin kami sudah masukkan laporan ke MK, kata Koordinator Perekat Nusantara, Petrus Celestinus, kepada wartawan, Kamis, tanggal 19 Oktober tahun 2023. Dalam keterangannya, mereka mempermasalahkan posisi Anwar Usman dalam memutuskan perkara nomor 90-PUU 12- tahun 2023 yang dikabulkan MK. Sebab, Anwar Usman dipandang memiliki konflik kepentingan. Anwar Usman merupakan adik ipar Presiden Jokowi. Dengan kata lain, ia merupakan paman dari Wali Kota Solo Gibran Rakabuming. Gugatan terkait syarat Capres-Cawapres dipandang untuk memuluskan jalan Gibran ikut kontestasi Pilpres. Dikabulkannya gugatan nomor 90 kini membuka jalan Gibran untuk bisa mendaftar. Maka hal itu menyebabkan kedudukan hakim terlapor dalam konflik kepentingan, dalam benturan kepentingan atau oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman disebut dengan berkepentingan, yang oleh ketentuan pasal 17 ayat 3 ayat 4 ayat 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang kekuasaan kehakiman, saudara hakim terlapor harus mengundurkan diri, demikian bunyi keterangan tertulis pelapor. Ada pasal dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang menyinggung soal konflik kepentingan hakim dalam menangani suatu perkara. Berikut bunyinya. 3. Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedara atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera. 4. Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedara atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat. 5. Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara. Menurut pelapor, pihaknya sudah melayangkan somasi ke MK terkait konflik kepentingan itu pada tanggal 12 Oktober tahun 2023. Terdapat hubungan keluarga semenda sehingga harus mengundurkan diri, namun tidak digubris, ujar pelapor. Dalam pelaporannya, pelapor juga mengacu pada pendapat Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Arif Hidayat yang berbeda pendapat dalam putusan permohonan nomor 90. Dalam dissenting itu, Saldi Isra mengaku bingung dengan adanya peristiwa aneh dan luar biasa dalam putusan itu. Sebab ada perubahan sikap dari beberapa hakim MK. Disinggung pula bahwa perubahan sikap itu juga tak terlepas dari kehadiran Anwar Usman dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) pada tanggal 21 September tahun 2023. 2 hari sebelumnya, MK juga menggelar RPH untuk perkara lain dengan objek gugatan yang sama. Saat itu, Anwar Usman tidak ikut RPH. Hasil RPH menyatakan mayoritas hakim menolak gugatan. Dari uraian Hakim Konstitusi Saldi Isra yang kami kutip di atas, memperlihatkan bahwa hakim terlapor memiliki kepentingan dan diduga mengendalikan beberapa hakim konstitusi untuk tiba kepada kesimpulan untuk mengabulkan sebagian permohonan perkara tersebut. Sehingga hal itu jelas merupakan pelanggaran terhadap etik dan hukum acara Mahkamah Konstitusi, papar pelapor. Pelapor menduga permohonan soal syarat Capres-Cawapres ditujukan membuka jalan agar Gibran bisa maju ikut Pilpres 2024. Dalam putusan MK pun, nama Gibran beberapa kali disebut. Sehingga beralasan jika hakim terlapor Anwar Usman berkepentingan untuk secara khusus mengawal jalannya persidangan dan RPH secara ketat, hingga melahirkan putusan Mahkamah Konstitusi yang ternyata bermasalah hukum, papar pelapor.
Belum ada tanggapan dari Anwar Usman mengenai adanya pelaporan tersebut. Komentar admin. Apabila ipar Jokowi ini, Anwar Usman, tahu malu, maka pastilah segera merevisi keputusannya tersebut, dan segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Keluarga. Aduh maaf, maksud kami, Mahkamah Konstitusi. Ya sudahlah, kita sebagai rakyat kecil, menonton saja dagelan para birokrat dan politikus ini. Dan satu lagi, yang penting, jangan lupakan, dan tetaplah ingat kepada 6 pemuda beriman, pengawal ulama, yang tidak salah apa-apa, diculik, lalu disiksa dengan sadis dan kejam, kemudian dibantai tanpa belas kasihan, oleh segerombolan setan. Setelah itu, difitnah habis-habisan, kasus ini dikenal sebagai kasus KM50, yaitu, tragedi kemanusiaan paling biadab yang pernah terjadi di Indonesia. Senin tanggal 7 Desember tahun 2020 yang lalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.